Hari ini kita membahas kitab Zakaria. Nah, kita akan mulai dengan melihat siapa Zakaria ini. Nah, untuk melihat hal tersebut, kita akan membuka dalam Esra 5 ayat 1 dan 2. Dan di sana dikatakan begini, tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ayat 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi kalau kita melihat di sini, Esra menjelaskan bagaimana pada satu zaman ada dua nabi yang kerjasama. Namanya Hagai dan Zakaria. Dan bahkan dalam sesi terakhir kita sudah membahas tentang Hagai ini. Ternyata mereka itu kerjasama untuk menyuruh orang-orang yang pada zaman pembuangan di Babel sudah tinggal di Yerusalem supaya mereka bertobat. Dan juga menarik tadi kita baca dalam ayat 2 bahwa ada satu orang yang namanya Zerubabel. Jadi ada 3 nama penting yang kita harus ingat. Nabi Zakaria yang hari ini kita bahas, Nabi Hagai yang sudah kita bahas di sesi terakhir, dan satu orang yang namanya Zerubabel yang pada waktu itu adalah pemimpin untuk umat Israel yang sudah pindah ke Yerusalem. Jadi kita sekarang sudah sedikit banyak tahu siapa Zakaria ini. Tapi sebenarnya dia itu melayani kapan? Di zaman apa? Nah, kita juga akan melihat lebih jelas kalau kita buka dalam Zakaria pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Dan dikatakan begini, dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berkia bin Ido bunyinya. Jadi di sini dikatakan zamannya adalah pada kerajaan Darius. Nah, kalau saya mengulang sedikit peristiwa yang terjadi sampai sekarang. Kita tahu ada manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa. Dan lama-lama ada keturunan sampai kepada Abraham. Kepada Abraham dijanjikan umatmu dan anak-anakmu ya akan menjadi bangsa yang luar biasa. Dan beneran terjadi. Walaupun di antaranya ada beberapa tantangan yang terjadi. Contohnya umat Israel sedang mereka di Mesir menjadi budak. Tapi Tuhan pakai Musa untuk bebaskan mereka semua. Mereka masuk kembali ke tanah perjanjian. Tapi di sana kadang-kadang mereka setia dengan Tuhan, kadang-kadang mereka jauh dengan Tuhan. Setiap kali mereka jauh, Tuhan mengizinkan ada musuh-musuh, ada bangsa-bangsa lain untuk mengalahkan Israel supaya Israel sadar kembali. Mereka harus bertobat. Satu saat juga sampai Tuhan mengangkat seorang raja namanya Daud. Dan jauh setelah itu lagi kembali terjadi bagaimana umat Israel tidak setia dengan Tuhan. Tuhan mengirim begitu banyak nabi, pesannya selalu sama. Bertobatlah. Dan jika tidak bertobat, kamu akan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Nah, sekarang di zaman Nabi Zakaria yang kita baca sekarang ini, hal itu sudah terjadi. Umat Israel yang tadinya nggak setia sudah dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Masanya sudah berakhir, sekarang waktunya mereka kembali ke Yerusalem. Ada pemimpin-pemimpinnya. Mereka supaya bisa bangun kembali tembok kota Yerusalem, bisa bangun kembali bait Allah. Tentunya selain butuh pemimpin yang memimpin umatnya, juga ada nabi-nabi yang tetap berbicara, tetap bernubuat, tetap menyuruh mereka untuk hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, kita lihat di sini, ini semua sekarang pada zaman Raja Darius. Darius adalah raja dari negara Persia. Dan Persia waktu itu adalah sebuah kekuatan dunia. Sehingga bisa dikatakan menjadi bangsa yang terkuat, mengalahkan begitu banyak negara lainnya. Termasuk Babilonia di mana tadinya umat Israel sedang berada. Jadi bisa dikatakan Raja Darius ini, Raja Persia, dia adalah Raja dunia yang paling dahsyat. Jadi dia Raja dunia, ya, Raja Persia. Tapi dia mengizinkan di dalam kerajaan dia ada raja-raja pemimpin-pemimpin kecil yang memimpin bangsanya masing-masing. Untuk Yehuda atau untuk Yerusalem itu adalah Zerubabel. Supaya sekarang kita nyambung. Ada Raja Darius, di dalam kerajaan dia yang besar, juga diizinkan ada pemimpin namanya Zerubabel yang boleh pimpin umat Israel. Zerubabel itu kerjasama dengan nabi-nabi dan imam-imam. Dan imam besar pada waktu itu adalah Imam Yosua. Yosua itu beda dengan Yosua yang penerusnya Musa. Ya, yang waktu itu memimpin umat Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Ada banyak nama yang memang sering berulang di Alkitab dan kita harus baca dengan teliti supaya kita nggak ketukaran.
Ya, contohnya nama Yusuf sering muncul di Alkitab. Nama Maria, nama Simon, nama Yohanes, nama Yakobus. Itu memang nama yang sering dipakai dulu waktu itu. Tapi kita perlu baca konteks supaya kita bisa membedakan ini lagi yang mana. Tapi sekarang coba saya kembali kepada Sakaria 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang Tuhan suruh untuk Sakaria ini beritakan kepada umat Israel yang sudah tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kamu mungkin sekarang lagi jauh daripada saya, tapi kalau kamu mau mendekat kepadaku, Tuhan juga akan mendekat. Karena Tuhan itu rindu untuk dekat dengan umatnya sendiri. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Kalau umatnya tidak mau, ya udahlah. Tapi mereka yang mau datang untuk bangun Yerusalem, bangun bait Allah, datang bertobat, Tuhan menerima mereka dengan tangan yang terbuka. Sama seperti hari ini, Tuhan menerima Anda dan saya dengan tangan yang terbuka. Kalau kita lari kepada Dia. Jadi ini kurang lebih yang menjadi pemberitaan Sakaria supaya umat Israel bertobat. Sama seperti setiap nabi yang lain, memang selalu peringatannya sama, Israel bertobatlah. Ayat 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku, demikian firman Tuhan. Sehingga mereka yang tadinya nggak mau dengar, generasi itu diizinkan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Tapi sekali lagi, ini masanya sekarang sudah selesai. Jadi, kan di sini masih ada belasan pasal yang lain dalam Sakaria. Apalagi yang menjadi pemberitaan Sakaria. Sakaria ini ada 14 pasal dan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu pasal 1 sampai 8 itu bicara tentang penglihatan. Ada 8 penglihatan yang Sakaria mendapat dalam satu malam. Jadi dia sekali tidur dapat 8 penglihatan mengenai hal-hal yang luar biasa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan juga setelah itu pasal 9 sampai 14 itu adalah nubuat-nubuat tentang Mesias yaitu Yesus yang akan datang. Coba kita akan mulai dengan melihat penglihatan yang terdapat dalam pasal 1 sampai 8. Penglihatan yang pertama Anda bisa temukan dalam pasal 1 Sakaria. Saya minta Anda bisa ambil Alkitab masing-masing. Kalau perlu, Anda bisa pause video Bible Study ini. Dan kalau Alkitab sudah ready, Anda bisa lanjut play. Karena kita akan membaca masing-masing di Alkitab judul perikop yang ada. Di dalam pasal pertama ada tulis judul perikop, penglihatan pertama para penunggang kuda. Jadi ini satu penglihatan dan saya mau baca salah satu ayatnya, yaitu ayat terakhir dalam penglihatan ini, ayat 17. Suruhkanlah ini selanjutnya, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan dan Tuhan akan menghibur Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Dalam penglihatan yang pertama Tuhan mengingatkan tentang pengharapan yang masih ada. Bagaimana Tuhan kembali akan memberikan kepada Sion, kepada Yerusalem, penghiburan. Kalau tadinya mereka putus asa, mereka dibuang 70 tahun. Tuhan katakan sekarang waktunya saya akan pulihkan semuanya kembali. Berikut penglihatan kedua, masih dalam pasal 1 dikatakan 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Dan ini bicara mengenai bagaimana ada kekuatan-kekuatan dunia yang sudah mengalahkan Israel, tapi bagaimana Tuhan mengangkat ya peristiwa-peristiwa supaya Israel ini kembali bisa bebas. Lanjut, penglihatan yang ketiga dalam pasal 2 dikatakan, penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Bicara tentang bagaimana ada malaikat yang mengukur dan intinya daripada penglihatan ini terdapat dalam ayat kelima. Dikatakan, dan aku sendiri demikian firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan bilang sebuah kota atau umat Israel atau siapapun anaknya itu bisa berdiri dengan kuat bukan karena kekuatan sendiri. Tapi Tuhanlah yang menjadi tembok api. Sebuah janji yang luar biasa.
Bagaimana pengharapan kita jangan dalam tembok yang luar biasa, bukan dalam keuangan, bukan dalam pertolongan orang, tapi Tuhanlah sendiri pertolongan kita. Hal yang sama, sering Tuhan sudah katakan. Contohnya dalam Kejadian pasal 15, Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, sayalah perisaimu. Dengan kata lain, jangan pikirkan mungkin banyak orang yang bisa menolongmu, tapi sayalah perisaimu. Janji yang luar biasa. Tuhan adalah tembok, Tuhan adalah perisai untuk Anda dan saya. Walaupun ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi aplikasinya masih sampai hari ini. Jangan taruh harapan di tempat yang salah, melainkan hanya pada Tuhan. Penglihatan keempat yang diterima oleh Sakaria. Kita baca di dalam pasal yang ketiga, perikop pertama dikatakan, penglihatan keempat, imam besar Yosua. Dan di sini pun saya ingin baca satu ayat, itu ayat pertama dalam pasal ini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Dan ini bicara mengenai bagaimana memang iblis selalu berusaha untuk merusak, tapi Tuhan yang nantinya memberikan kebebasan, yang memberikan kelayakan kepada Yosua ini. Walaupun Yosua maupun kita semua bukan manusia sempurna, tapi Tuhan yang melayakan kita. Dan memang juga menarik bagaimana kita baca, iblis itu mendakwa. Walaupun Yosua ini seorang yang hebat ya, seorang yang bisa dikatakan orang yang kudus, dia imam besar, itu pun iblis masih cari celah untuk mendakwa. Jangan sampai kita termasuk orang yang bisa didakwa. Akhirnya kita dengar bisikan iblis. Akhirnya kita terintimidasi. Tapi percayalah bagaimana Tuhan berperang mengganti kita. Bahkan hari ini Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah tercurah. Dosa kita dihapuskan. Walaupun iblis berusaha datang mendakwa. Tapi nggak ada yang dia bisa dakwa. Karena kenapa? Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Dan apa yang ditulis di zaman Sakaria itu sudah memang bayangan-bayangan tentang penebusan yang Tuhan Yesus akan lakukan. Bagi dia itu masa depan. Bagi kita hal itu sudah terjadi. Berikut penglihatan berikut yang diterima oleh Sakaria pasal 4. Ada sebuah judul perikop. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Dan di sini saya cuma ingin baca satu ayat karena ini adalah ayat paling terkenal di seluruh kitab Sakaria dan saya yakin kita semua pernah mendengarnya. Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Bukan karena seorang itu punya kemampuan, karena dia pintar, karena dia hebat, karena dia sudah pernah mencapai sesuatu. Semua itu sia-sia. Tapi semua yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan adalah karena roh Tuhan yang menguatkan kita semuanya. Sama seperti Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Penglihatan yang berikut, masih ada 3 lagi, tapi kita dengan cepat saja ya, saya nggak akan menjelaskan, Anda bisa baca. Tapi judulnya kita melihat, yang keenam adalah dalam pasal 5, penglihatan keenam, gulungan kitab yang terbang. Terus penglihatan ke-7, perumpamaan dalam gantang. Dan penglihatan terakhir yang ke-8 di dalam pasal 6, penglihatan ke-8, 4 kereta. Jadi sekali lagi ada penglihatan-penglihatan yang dia dapat. Intinya itu semua bicara tentang harapan yang ada dalam Tuhan, perlindungan yang ada di dalam Tuhan, bait Allah yang akan dibangun kembali, dan penghapusan dosa dan banyak hal lain-lainnya. Tapi saya tadi sudah katakan, kitab Sakaria itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, pasal 1-8, penglihatan. Bagian kedua, pasal 9-14, bicara mengenai nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda harus tahu, banyak nubuatan yang tercatat di sini dikutip kembali dalam perjanjian baru. Dan tentunya semua yang dimenubuatkan tentang Tuhan Yesus, semuanya terjadi tanpa kecuali. Contohnya kita lihat salah satu nubuatan yang terjadi ya. Dalam pasal 9 ayat 9 berkata begini, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Dengarkan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Sama seperti waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia naik seekor keledai. Dan masih ada nubuatan yang lain bagaimana Yesus itu dijual, dihianati dengan 30 keping perak.
dan banyak nubuatan lainnya. Tapi tentunya dari firman Tuhan nggak ada satupun yang meleset. Semuanya sungguh-sungguh terjadi. Tapi kalau sekarang saya mau bisa ambil waktu sedikit. Ada satu ayat dari seluruh kitab ini yang saya mau menjelaskan sedikit dan menunjukkan aplikasi kepada Anda. Kita akan kembali kepada pasal yang pertama dalam kitab Zakaria ini. Dan kembali membaca satu ayat yang sudah saya bacakan tadi, yaitu ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Begitu banyak orang pada saat mungkin mereka jatuh atau melakukan sebuah kesalahan, dan mereka memang merasa menyesal, tapi akhirnya mereka merasa tidak layak untuk kembali kepada Tuhan. Mereka merasa, ngapain saya ke gereja, ngapain saya berdoa, Tuhan sudah murka dengan saya. Tapi saya mau ingatkan bagaimana Tuhan mengatakan, kalau kamu mau kembali, saya pun kembali kepadamu. Dan di sini menariknya adalah bagaimana Tuhan menyuruh, ayolah kamu ambil langkah pertama. Bukannya Tuhan butuh langkah kita terlebih dahulu. Tapi itu cara yang Tuhan tetapkan di sini, bahwa aku mau lihat responmu, maka saya juga akan datang kepadamu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, sebenarnya langkah pertama sudah diambil oleh Tuhan sejak dahulu. Bagaimana Tuhan sudah mengirim anaknya Yesus mati bagi Anda dan saya, sehingga kita bisa melangkah, karena kita bisa diampuni dosanya, karena kita bisa datang kepada Dia. Semua karena yang Dia sudah disediakan, tapi sekarang Dia katakan, melangkahlah. Hal yang sama masih dikatakan dalam perjanjian baru. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan begini, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tuhan cuma menunggu kapan kita anak-anaknya ambil langkah untuk semakin dekat pada Dia. Dan ini bukan cuma berlaku bagi mereka yang sedang merasa jauh, yang sedang mungkin setelah jatuh dan menjauh daripada Tuhan. Tapi bagi mereka yang sudah dekat juga ini berlaku. Kita yang sudah dekat, Tuhan katakan kita bisa semakin dekat. Karena Tuhan inginkan kedekatan dan intimasi yang lebih dan lebih lagi. Dan harapan saya adalah, kalau kita baca kitab Zakaria, kita semua diingatkan kembali akan hal ini. Bagaimana Tuhan ingin hidup sungguh erat dengan kita, supaya kita belajar berjalan dengan Dia. God bless you all.